Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya dalam belajarnya. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki semester genap. Materi IPA apa saja yang akan kita pelajari di kelas 8 ini? Materinya yaitu yang pertama, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, sistem ekskresi manusia. Yang keempat, getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, yaitu cahaya dan juga alat optik. Jadi ada 5 materi atau bab yang akan kita pelajari di semester ini. Hari ini kita masuk ke bab yang pertama ya. Tekanan zat. Tekanan merupakan suatu dorongan atau gaya yang dilakukan oleh partikel-partikel tertentu yang kemudian akan bekerja pada suatu luasan bidang tertentu. Tekanan dibagi menjadi 3, ada tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan juga tekanan zat gas. Tekanan zat cair ini dibagi lagi, terdapat tekanan hidrostatis, hukum Pascal, ada bejana berhubungan atau pipa U, dan juga hukum Archimedes. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tekanan zat padat serta tekanan zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan zat padat merupakan besarnya gaya tekanan dibagi luas bidang tekan. Karena yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat itu ada 2, yaitu gaya tekanan dan juga luas bidang tekan. Jika gaya yang diberikan pada suatu benda makin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Makin besar luas alas bidang tekannya, maka tekanannya akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kecil luas alas bidang tekannya, maka tekanannya semakin besar. Secara matematis, tekanan zat padat dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan yang satuannya Newton per meter persegi atau Pascal yang dilambangkan PA. F adalah gaya tekanan, satuannya Newton, dan A adalah luas bidang tekanan, satuannya meter persegi. Ya. Penerapan tekanan zat padat di kehidupan sehari-hari. Di sini ada paku dan juga jarum. Paku dan jarum ini dibuat runcing ujungnya. Ujung yang runcing ini menjadi luas alas lebih kecil sehingga tekanannya menjadi besar. Dan ini memudahkan paku ini dapat ditancapkan ke kayu atau tembok. Sama halnya dengan jarum. Kalau misalnya ujungnya tumpul, maka luas alasnya akan lebih besar dan tekanannya menjadi kecil. Dan ini memberikan kesulitan pada saat paku ditancapkan pada kayu atau tembok dan juga jarum ditusukkan ke bahan, ya. Selanjutnya adalah bentuk kaki bebek yang lebar dan berselaput. Hal ini untuk memperkecil tekanan kaki pada tanah dan memudahkan bebek berjalan dan tidak terperosok di atas lumpur. Lalu ada ban mobil, ini ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur ini dibuat besar. Hal ini untuk memperkecil tekanan agar mobil dapat melaju dan tidak terperosok. Selanjutnya ada kapak. Nah, mata kapak ini dibuat tajam ujungnya. Ujung yang tajam ini bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. Nah, ini beberapa contoh dari tekanan zat padat di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada kotak, ya. Masanya 75 kg dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat
tekanan yang diberikan oleh dasar kotak adalah, nah di sini kita diketahui dahulu M-nya, masanya yaitu 75 kg. Ukuran kotak panjangnya 6 meter, lebarnya 5 meter, dan tingginya 12 meter. Percepatan gravitasi atau G-nya sama dengan 10 meter per second. Kalau di dalam soal tidak diketahui percepatan gravitasinya, kalian tidak usah bingung karena nilai dari percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah P-nya, tekanannya. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, berarti kita harus cari dulu alasnya dan juga gayanya. Karena P itu atau tekanan rumusnya P sama dengan F bagi A. Yang pertama yang kita cari adalah luas bidang. Luas bidang itu A. Rumusnya panjang kali lebar. Di sini panjangnya 6, ya. Lebarnya adalah 5, berarti 6 dikalikan 5 sama dengan 30 meter persegi. Kita sudah dapat luas bidangnya, baru kita cari F-nya. Ya, gayanya. Gaya itu sama dengan berat atau F sama dengan W, berarti rumusnya M kali G, massa kali gravitasi. Massanya 75, gravitasinya adalah 10, dapat 750 Newton. Sudah dapat A-nya, sudah dapat F-nya, lalu kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan F bagi A. F-nya 750 dibagi 30, dapat 25 Newton per meter persegi. Paham ya? Lalu kita masuk contoh soal yang kedua. Tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Berapa tekanan yang ditimbulkan terhadap balok seluas 50 cm persegi jika gaya yang menekan 120 Newton? Kita masuk ke pembahasan. Diketahui di sini adalah luasnya. Luasnya adalah 50 cm persegi. Karena satuan dari luas adalah meter persegi, maka kita harus ubah. Sentimeter ke meter itu naik 2 kali. Nah, dalam bentuk persegi berarti dibagi 10.000, dapat 0,005. Ya, ingat ya, jangan lupa kalau belum sesuai dengan satuan berarti kalian harus mengubahnya. Selanjutnya, gaya yang menekan, F-nya adalah 120 Newton. Yang ditanya P-nya, tekanannya. Kita masukkan ke dalam rumus, P sama dengan F bagi A. F-nya adalah 120 dibagi A-nya 0,005. Dapat 24.000 Newton per meter persegi. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya kita masuk ke tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun. Tekanan hidrostatis ini meningkat seiring dengan makin bertambahnya kedalaman dari permukaan air. Salah satu contohnya seperti berenang. Kalian pernah kan ya berenang? Jadi kalau kalian berenang semakin dalam, akan membuat telinga kalian itu menjadi sakit dan badan makin berat. Hal ini dikarenakan adanya gravitasi yang semakin besar. Rumus dari tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana pH ini adalah tekanan hidrostatis, satuannya N per M persegi. Rho ini adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah kedalaman dari permukaan zat cair, satuannya meter.
Tolong diingat ya rumus dari tekanan hidrostatis. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 40 cm dari permukaan akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan di mana massa jenis air atau rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Paham ya soalnya? Kita masuk ke pembahasan diketahui. Nah, di sini kedalaman H-nya yaitu 40 cm. Kita ubah ke meter berarti dibagi 100. 40 dibagi 100 dapat 0,4 meter. Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu G-nya ya, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah pH-nya, tekanan hidrostatis. Karena sudah kita ubah kedalamannya, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya 1000 dikali G-nya 10 dikali H-nya 0,4. Dapat 4000 PA atau 4000 Pascal. Maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah 4000 Pascal. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah. Nah, di situ ada akuarium yang kedalaman airnya 70 cm dan di situ juga ada posisi ikan ya. Batas antara dasar sampai ikan itu adalah 40 cm. Apabila percepatan gravitasi buminya sebesar 10 meter per second kuadrat dan massa jenis airnya 1000, tekanan hidrostatis yang dialami ikan itu berapa? Diketahui, kita cari H-nya. Karena di sini ada kedalaman permukaan air dan juga kedalaman dari ikan, ini harus diselisihkan. Ya, karena yang ditanya adalah kedalaman ikan, maka kita harus mengukur jarak permukaan air sampai ikan. Jadi harus kita cari selisihnya, yaitu seluruh permukaan air dikurang batas antara dasar sampai posisi ikan. Berarti permukaan air kedalamannya 70 cm. Kalau ikan 40 cm. Sama dengan 30. Ya, 70 dikurang 40 sama dengan 30 cm. Ingat, diubah ke dalam meter berarti dibagi 100. Dapat 0,3. Paham ya? Lalu Rho-nya 1000, gravitasinya 10, yang ditanya adalah pH. Sama seperti contoh soal yang pertama. Kita masukkan ya rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya 1000 dikali G-nya 10 dikalikan H-nya adalah 0,3. Dapat 3000 Newton per meter persegi. Maka tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah 3000 N per M persegi. Paham ya anak-anak? Nah, materi hari ini sampai di sini anak-anak. Minggu depan Ibu akan bahas materi selanjutnya ya. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Tetap semangat belajarnya, rajin belajarnya, dan ingat kalian harus jaga kesehatan. Ya, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.